Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Kumaha daramang sadayana? Hari ini kita masih melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu Biantara. Hanya kita masuk ke kompetensi dasar 4.1. Menyajikan teks Biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Tujuannya adalah 1. Melalui unjuk kerja, secara berintegritas dan penuh semangat, peserta didik dapat menyusun teks Biantara dengan kreatif. Kedua, mendemonstrasikan Biantara dengan memperhatikan ekspresi dan lagu kalimat atau dalam bahasa Sunda disebut lentong yang baik. Pada KD 4.1 bentuknya adalah kaparigelan atau keterampilan. Yang pertama, keterampilan menulis naskah Biantara. Seperti yang telah dijelaskan pada materi Biantara, pada dasarnya yang membedakan antara teks pidato berbahasa Sunda dengan teks pidato berbahasa Indonesia hanyalah dalam perihal bahasa saja. Selebihnya tidak ada perbedaan sama sekali. Naskah pidato yang menggunakan ragam bahasa Sunda setidaknya ada 2 jenis. Yang pertama, teks pidato yang menggunakan ragam bahasa Sunda hormat atau disebut bahasa halus. Yang kedua, teks pidato yang menggunakan ragam bahasa Sunda loma atau disebut bahasa akrab. Penggunaan ragam bahasa Sunda hormat atau loma tergantung pada konteks acara serta publik yang hadir di acara tersebut. Pada acara resmi seperti serah terima jabatan, peresmian, atau acara peringatan hari tertentu, biasanya pidato yang disampaikan menggunakan bahasa Sunda hormat. Selain itu, jika di antara hadirin terdapat orang-orang penting, pidato juga disampaikan dengan menggunakan bahasa Sunda hormat. Tetapi pada acara-acara yang bersifat tidak resmi atau acara yang hanya melibatkan masyarakat umum, maka pidato bisa disampaikan menggunakan ragam bahasa Sunda loma. Misalnya pada acara pengajian, kampanye, atau ceramah mengenai hal tertentu. Jika kita ditugaskan untuk membuat teks pidato, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan untuk membuat teks pidato. Yang pertama, untuk acara apa pidato tersebut. Jadi kita harus mengetahui jenis acaranya untuk apa. Yang kedua, apa tema dari acara tersebut. Tema ini adalah penting untuk isi dari pidato yang ingin kita sampaikan. Tentunya harus sesuai dengan tema. Yang ketiga, siapa saja yang akan hadir dalam acara tersebut. Biasanya, bila dalam acara tersebut dihadiri oleh orang-orang penting, nama-nama tersebut tercantum dalam pembuka Biantara. Yang keempat, dalam kapasitas sebagai apa pembicara pidato tersebut. Jadi kita harus mengetahui kapasitasnya, apakah kita sebagai pembicara pidato inti atau hanya bentuknya sambutan saja. Nah, ke depan kalian harus bisa atau membuat naskah pidato dalam bahasa Sunda ya. Yang kedua, keterampilan dalam bentuk Biantara atau berpidato. Seperti yang sudah kita ketahui dalam sejarah Republik Indonesia, Presiden pertama kita, Bung Karno, dikenal sebagai salah satu orator yang sangat mumpuni. Pidato-pidatonya mampu mempengaruhi serta mengobarkan semangat halayak. Dan yang lebih mengesankan lagi,
Seringkali Bung Karno berpidato tanpa membaca teks, bahkan spontan. Apakah kita bisa seperti hanya Bung Karno membaca atau membuat pidato yang handal? Tentu saja kita dapat menjadi seorang orator yang handal dengan memperbanyak latihan. Kita pasti menjadi seorang orator yang handal. Ketika berpidato, setidaknya harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama itu adalah suara. Suara adalah aspek paling penting dalam pidato, karena tingkat suara akan mempengaruhi penyampaian pidato. Jika suara terdengar pelan, pendengar tidak akan bisa menangkap secara jelas isi pidato kita. Pun demikian, jika suara terlalu tinggi, mungkin pendengar akan merasa tidak nyaman. Yang kedua adalah lafal. Ketika berpidato, usahakan setiap kata dilafalkan atau diucapkan secara jelas. Jangan sampai terjadi salah pengucapan. Salah satu cara untuk melatih lafal yaitu dengan mengucapkan semua huruf abjad dari A sampai Z secara lantang dan berulang-ulang. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi dalam berpidato setidaknya mencakup dua hal. Yang pertama adalah tekanan suara dan yang kedua adalah irama suara. Berpidato pada dasarnya adalah berbicara kepada orang lain, tetapi tidak sama dengan berbicara tatap muka antar dua orang, seperti hanya ngobrol-ngobrol biasa saja. Ketika berpidato, maka kita harus memperhatikan tekanan suara, yaitu naik turunnya suara. Kita harus pandai memilah mana kalimat pidato yang diucapkan secara rendah atau biasa saja, dan mana kalimat pidato yang diucapkan dengan nada tinggi. Selain itu, kita juga harus memperhatikan irama suara, mana yang diucapkan secara tempo pelan-pelan dan mana yang harus diucapkan dengan tempo cepat. Irama suara juga mencakup ketentuan kapan kita harus memberikan jeda. Jika kita berpidato dengan menggunakan teks pidato, jangan sekali-kali menabrak tanda titik dan koma. Berhentilah sebentar mengikuti aturan ejaan titik atau koma. Yang keempat adalah gestur. Gestur adalah ekspresi sikap tubuh ketika berbicara. Gestur mencakup dua hal, yaitu yang pertama mimik muka dan yang kedua gerak anggota tubuh, terutama tangan. Gestur tubuh ketika berpidato harus disesuaikan dengan isi pidato. Pidato yang bersemangat akan memerlukan lebih banyak gestur tubuh dibandingkan dengan pidato yang bersifat resmi. Usahakan gestur tubuh yang ditampilkan terkesan wajar, tidak berlebih-lebihan, tetapi tidak juga miskin ekspresi. Nah, di keterampilan ini kalian juga harus bisa menyampaikan atau mendemonstrasikan di antara yang sudah kalian tulis dalam bentuk video. Di awal sudah dijelaskan bahwa untuk menulis biantara digunakan ragam bahasa. Apa ragam bahasa? Baik, akan Ibu jelaskan. Ragam bahasa atau tingkatan bahasa. Dalam bahasa Sunda, tingkatan bahasa ini dikenal dengan istilah undak usuk bahasa Sunda atau etika, tata krama, dan sopan santun dalam berbicara. Kalau dari segi arti, undak usuk bahasa adalah sistem penggunaan variasi bahasa Sunda berdasarkan tingkat tutur, yakni ragam hormat untuk orang lain, ragam hormat untuk diri sendiri. Jadi ada dua untuk pembagian ragam hormat ini, ada untuk orang lain dan ada untuk diri sendiri, dan ragam akrab atau loma. Pemakaian undak usuk bahasa Sunda
ditentukan oleh kekuasaan, kedudukan, dan keakraban, serta berhubungan dengan peran pembicara dan yang diajak bicara. Tujuan undak-usuk basa untuk saling menghargai dan menghormati antara sesama. Dalam bahasa Sunda, tentu saja kata-kata yang diucapkan dikatakan hormat apabila disertai dengan raut muka atau mimik. Dalam bahasa Sunda disebut pasemon. Jadi ketika kita berbicara, raut muka kita bagaimana? Biasanya kalau bahasa hormat itu raut mukanya ramah, senyum. Gaya berbicara atau intonasi dalam bahasa Sunda disebut lentong. Jadi gaya berbicaranya seperti apa? Ketika berbicara dalam kata bahasa hormat itu biasanya intonasinya lebih halus. Gerak tubuh atau rengkuh. Jadi ketika berbicara tidak membusungkan dadanya, tapi biasanya lebih condong ke depan, artinya rengkuh. Kemudian tata busana tentunya harus sopan, dan tidak kalah penting itu adalah nurani atau iktikat. Selain di Sunda sendiri, bangsa lain sudah menerapkan tata cara sopan santun atau tata krama dalam berbicara. Di Jepang, di negara Jepang itu sudah membudaya ketika berbicara, apalagi dengan orang yang lebih tua itu sangat sopan, ya. Duduknya duduk manis. Begitu pula ketika berjumpa dengan orang, biasanya membungkukkan badan. Jangan ditiru dari gambar ini, bagaimana jika kalian berbicara tapi sikapnya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Tentunya dilihatnya pun tidak enak. Kalau disimpulkan, gambar 1 dan 2 ini itu adalah hal yang sangat benar. Gambar yang ketiga ini merupakan hal yang salah. Jangan ditiru ya anak-anak. Lanjut lagi, jenis ragam basa. Yang pertama, basa loma. Basa loma digunakan dalam percakapan dengan orang yang sudah akrab atau orang yang di bawah kita secara umur. Kalau dari segi gambar ini kita lihat anak-anak ini berbicara dengan teman-temannya, teman akrabnya. Jadi tidak ada batasan atau aturan mau duduknya bagaimana, omongannya bagaimana, karena memang dengan teman. Kita lihat contoh ragam basa loma. Yang pertama, kuring keur dahar jeung babaturan. Saya sedang makan dengan teman-teman. Di sini ada kata kerja dahar atau makan dalam bahasa Indonesia. Kuring keur dahar jeung babaturan. Yang kedua, adik kuring kakara balik di sekolah. Adik saya baru pulang dari sekolah. Di sini ada kata kerja balik atau pulang dalam bahasa Indonesia. Kita bandingkan dengan ragam bahasa hormat atau lemes untuk diri sendiri. Bahasa hormat diri sendiri digunakan dalam percakapan dengan orang yang dihormati atau orang yang lebih tua atau kondisi resmi. Setiap kata menunjukkan penggunaan bahasa untuk diri sendiri. Jadi apa yang diucapkan itu untuk dirinya sendiri. Di sini gambarnya terlihat bahwa ketika berbicara dengan orang yang lebih tua itu lebih sopan, ya, rengkuh. Contoh ragam bahasa hormat atau lemes untuk diri sendiri. Kita bandingkan tadi dengan ragam bahasa loma. Dengan kata kerja yang sama, yaitu dalam bahasa Indonesia makan. Kalau di bahasa lemes berubah menjadi neda. Mah, abdi bade neda heulanya, teu kiat lapar. Jadi berubah jadi neda. Kalau tadi dahar, sekarang lemes untuk diri sendiri menjadi neda. Begitu pula contoh yang kedua, tadi dari kata pulang dalam bahasa Indonesia. Kalau tadi lomanya itu adalah balik. Nah, sekarang yang lemes untuk diri sendiri berubah menjadi wangsul. Abdi nembe wangsul di sekolah.
Karena untuk diri sendiri biasanya cirinya ada kata abdi atau saya. Kita bandingkan lagi dengan ragam bahasa hormat untuk orang lain. Artinya sama, bahasa hormat orang lain digunakan dalam percakapan dengan orang yang dihormati atau orang yang lebih tua atau kondisi resmi. Setiap kata menunjukkan penggunaan bahasa untuk orang lain. Nah, kalau tadi untuk dirinya sendiri, kalau ini diucapkan kepada atau ditujukan untuk orang lain. Kalau kita gambar, kita berbicara dengan ibu guru yang dianggap kita hormati. Contoh ragam bahasa hormat atau lemes untuk orang lain. Kita bandingkan lagi, masih dengan kata kerja yang sama, yaitu makan. Kalau tadi lomaknya dahar, lemes untuk diri sendiri adalah neda. Nah, untuk orang lain berubah lagi, itu menjadi tuang. Mah, dupi bapak parantos tuang. Nah, bapak ini menunjukkan untuk orang lain. Mah, kalau bapak sudah makan. Yang kedua juga sama, menggunakan kata kerja yang sama, pulang. Di sini akan berubah menjadi mulih. Tadi lomaknya adalah balik, lemes untuk diri sendiri adalah wangsul, dan untuk orang lainnya adalah mulih. Bapak nembe mulih di kantor. Bapak baru pulang dari kantor. Nah, di sini nampak bahwa dalam kata kerja bahasa Indonesia tidak ada batasan, mau itu berbicara dengan yang lebih tua, teman, itu kata kerjanya sama. Namun di dalam bahasa Sunda itu ada tingkatannya, yang tadi disebut adalah undak usuk basa. Dalam ragam bahasa ada pola undak usuk basa Sunda untuk memudahkannya. Pola pertama, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Kita lihat tabelnya. Bahasa loma kita simpan atau rumuskan A, bahasa hormat untuk diri sendiri B, bahasa hormat untuk orang lain adalah C. Kita lihat katanya, di A ada balik, tidak sama, di B itu berubah menjadi wangsul, dan tidak sama di C juga berubah menjadi mulih. Ada beberapa contoh di bawah ini, silahkan kalian pelajari dan baca. Ini juga masih contoh pola ke-1. Lanjutnya pola kedua, A sama dengan B, tidak sama dengan C. Tabelnya masih sama. A, ini contohnya adalah baju, bahasa lomaknya. Bahasa untuk hormat untuk diri sendirinya tidak berubah, itu baju. A sama dengan B, namun B tidak sama dengan C. Nah, baru di C ini ada perubahan, berubah menjadi raksukan. Di situ ada beberapa contoh, silahkan dipelajari juga. Pola yang ketiga itu adalah A tidak sama dengan B, sama dengan C. Artinya A itu contohnya adalah bunga. Nah, A berbeda dengan B, berubah menjadi bingah, tapi B sama dengan C, berarti tetap bingah. Ada beberapa contoh, silahkan dibaca juga. Pola keempat, A sama dengan B, B sama dengan C. Jadi ketiga-tiganya diterapkan dalam mau baik A, B atau C, katanya sama. Contohnya dari kata aya. Di A sama digunakan, di B juga aya, di C juga sama aya. Jadi ada beberapa kata yang memang digunakan untuk tingkat ketiga-tiganya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai ragam bahasa. Baik, setelah dijelaskan akan ada penugasan. Yang pertama adalah kalian ditugaskan untuk membuat teks pidato. Ada beberapa ketentuan. Tema pidatonya bertemakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Silakan kembangkan menjadi judul yang bagus. Minimal 3 paragraf. Paragraf pembuka, isi, dan penutup. Ditulis dalam 2 bahasa. Pertama bahasa Indonesia. Jadi kalian silakan untuk memudahkan buat dalam bahasa Indonesia. Baru kedua, kalau sudah jadi dalam bahasa Indonesia, translate ke dalam bahasa Sunda. Silakan gunakan Google Translate-nya.
boleh diketik atau ditulis tangan. Jadi silahkan kalian bebas mau diketik atau ditulis tangan. Hasil dari teks Biantara kalian upload di Google Classroom seperti biasa. Batas akhir pengumpulan tanggal 3 Agustus 2020. Jadi masih ada waktu seminggu ke depan untuk kalian membuat teks Biantara. Penugasan yang kedua itu adalah membuat video Biantara. Ketentuannya, pilih metode Biantara yang akan dibawakan sesuai materi. Contohnya metode manuskrip, memoriter, extemporan, impromptu. Ini sudah dijelaskan di materi Biantara. Jadi silahkan kalian pilih mau yang mana. Gunakan teks pidato yang sudah dibuat dalam bahasa Sunda. Jadi tugas yang minggu kemarin itu membuat teks pidato. Sekarang tugasnya kalian membacakan pidato tersebut atau membawakan pidatonya. Lalu lakukan perekaman video ketika sedang berpidato. Ketika kalian melakukan pidato silahkan direkam. Saat berpidato harus menggunakan seragam sekolah. Jadi wajib menggunakan seragam sekolah di videonya. Bebas harinya, mau sekolah hari seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bebas ya. Durasi pidato berdasarkan teks, tentunya Ibu yakin tidak lama. Hasil video Biantara diupload di Google Classroom sama. Batas akhir pengumpulan video Biantara tanggal 10 Agustus 2020. Jadi untuk videonya diberikan waktu lebih lama, selama 2 minggu. Itulah, jadi silahkan kalian kerjakan tugas dari Ibu. Wilujeng midamel pancen, hatur nuhun. Tetap semangat, tepang deui minggu payun dina pengajaran bahasa Sunda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.